Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azrawardani dengan NIM 21090000065 dari Fakultas Psikologi Universitas Mereka Malang. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS BK Sekolah. Nah, langsung saja ke pertanyaannya, yaitu yang pertama. Menurut pemahaman Anda, apa persamaan dan perbedaan antara bimbingan dan konseling? Nah, saya akan menjawab persamaan bimbingan dan konseling. Setelah mengetahui penjelasan dari bimbingan dan konseling, berikut ini ada persamaan di antara bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama yaitu antara bimbingan dan konseling sama-sama membantu kepada individu dalam memecahkan sebuah masalah. Yang kedua yaitu sama-sama berurusan dengan pribadi dan tingkah laku yang unik dan dinamis. Yang ketiga yaitu melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Dan yang keempat yaitu sama-sama beracuan pada norma-norma yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu. Nah, untuk perbedaannya sendiri yaitu yang pertama, kegiatan. Nah, untuk kegiatan bimbingan lebih condong melakukan usaha pemberian informasi dan melakukan pencegahan kepada individu dalam mengatasi suatu masalah. Nah, sedangkan untuk konseling, kegiatan lebih mengharuskan tatap muka dalam mengatasi suatu masalah. Jadi kesimpulannya, bimbingan lebih mengutamakan pada pencegahan suatu masalah, sementara untuk konseling lebih mengutamakan seseorang agar bisa memecahkan masalahnya sendiri. Yang kedua yaitu tenaga. Untuk hal tenaga, bimbingan bisa diterapkan oleh guru, orang tua, wali kelas, kepala sekolah, dan orang dewasa kepada siswa atau murid yang memerlukannya. Sedangkan untuk konseling, tenaga yang diterapkan tidak semua individu bisa. Hanya orang-orang yang terlatih karena melakukan konseling butuh keahlian. Nah, nomor 2 yaitu terdapat 8 fungsi dari bimbingan dan konseling. Berikan masing-masing contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saya jawab nomor 2 yaitu fungsi bimbingan konseling. Fungsi bimbingan konseling terkadang tidak mendapatkan perhatian dari para siswa. Padahal fungsi bimbingan konseling ini juga ikut berperan dalam perkembangannya di sekolah. Fungsi bimbingan konseling di sekolah antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemahaman. Membantu peserta didik untuk memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya agar dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang kedua yaitu fasilitasi, memberi kemudahan dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri peserta didik. Yang ketiga yaitu penyesuaian, peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang keempat yaitu penyaluran, membantu peserta didik untuk menentukan kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat. Yang kelima yaitu adaptasi, membantu proses mengajar untuk menyesuaikan program pendidikan dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik. Yang keenam yaitu pencegahan atau preventif, mengantisipasi berbagai masalah yang dapat terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak dialami oleh peserta didik. Yang ketujuh yaitu perbaikan, memperbaiki kekeliruan peserta didik dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan melakukan intervensi atau memberi perlakuan, agar pola pikir peserta didik menjadi sehat, rasional, dan perasaan yang tepat kepada tindakan yang produktif dan normatif. Yang kedelapan yaitu penyembuhan atau kuratif, pemberian bantuan kepada peserta didik yang telah mengalami masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Nah, soal nomor 3 yaitu jika Anda lulus dari Fakultas Psikologi Unmar, profesi apa yang bisa Anda miliki? Apakah menjadi psikolog sekolah, konselor sekolah, psikiater? Jelaskan alasan dan perbedaannya. Nah, saya akan jawab nomor 3, yaitu setelah lulus dari Fakultas Psikologi Unmar, saya ingin menjadi HRD dibandingkan menjadi konselor sekolah, psikolog sekolah, ataupun psikiater. Nah, konselor sekolah adalah konselor yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan. Lalu psikologi sekolah adalah praktik umum psikologi pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, keluarga, dan proses sekolah. Dan juga psikiater bisa dikenal sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa, yaitu bertanggung jawab dengan gangguan mental dengan memberikan diagnosis dan pengobatan.
Nah, HRD sendiri dipandang penting untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan serta menciptakan hubungan yang lebih baik antara karyawan dengan perusahaan. Selain itu, masih banyak manfaat dari keberadaan divisi ini. Nah, sekian untuk menjawab pertanyaan dari soal BK Sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.